Kembali lagi di channel YouTube History Marsha Mariani, dan selamat datang para peserta pembelajaran daring sejarah minat kelas 12. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Baik, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada materi ini yaitu yang pertama, menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua, menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mengadakan proklamasi kemerdekaan. Nah, tahukah kalian bahwa suatu negara akan diakui kemerdekaannya jika telah memiliki dua unsur, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Untuk unsur konstitutif meliputi wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Nah, ini sudah ada. Tetapi untuk unsur deklaratif, yaitu berupa pengakuan dari negara-negara lain, itu belum ada. Nah, itulah mengapa kita harus membutuhkan pengakuan dari negara lain untuk menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka. Nah, pengakuan terbagi atas dua, yaitu pengakuan secara de facto dan secara de jure. Pengakuan secara de facto adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur konstitutif suatu negara seperti pemimpin, rakyat, dan wilayahnya. Untuk hal ini, Indonesia sudah diakui secara de facto. Sedangkan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Inilah yang harus kita butuhkan. Selanjutnya, pengakuan kemerdekaan RI oleh Mesir, India, dan Australia. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia ialah Mesir. Adapun latar belakang Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia yakni persamaan agama. Mesir dan Indonesia menganut agama Islam, mayoritas agama Islam. Yang kedua, senasib. Mesir dan Indonesia sama-sama pernah dikuasai oleh bangsa Eropa. Yang ketiga, banyaknya mahasiswa Indonesia di Mesir. Jadi, banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir. Selanjutnya, bentuk dukungan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 22 Maret 1946, Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pada 10 Juni 1947, Perjanjian Persahabatan Indonesia yang diwakili oleh Agus Salim dan Mesir diwakili oleh Fahmi Nursi Pasha memberikan pengakuan secara de jure dan mendirikan KBRI. Yang ketiga, Mesir mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara yang kedua yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia ialah India. Latar belakangnya yakni pada tahun 1946, Indonesia melakukan diplomasi beras kepada India, di mana Indonesia mengirim bantuan sebesar 500 ton beras ketika India sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Bentuk dukungan India terhadap kemerdekaan Indonesia ialah yang pertama, mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2. Kedua, membawa permasalahan agresi militer Belanda 1 dan 2 ke Dewan Keamanan PBB. Dan yang ketiga, pelaksanaan konferensi Inter-Asia atau konferensi New Delhi pada 20-25 Januari 1949. Adapun hasil konferensi Inter-Asia yakni yang pertama, pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, membentuk pemerintahan ad interim di Indonesia agar memiliki kekuatan politik di dalam atau di luar negeri paling lambat 15 Maret 1949. Yang ketiga, menarik seluruh militer Belanda dari wilayah Indonesia. Yang keempat, Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia paling lambat
1 Januari 1950. Hasil konferensi Inter-Asia dibawa ke dalam Dewan Keamanan PBB dan kemudian menghasilkan 3 pokok resolusi, yaitu yang pertama, Indonesia dan Belanda segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, pembebasan semua tawanan politik RI dan mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta. Yang ketiga, mengadakan perundingan di bawah pengawasan UNCI. UNCI kepanjangan dari United Nations Commission for Indonesia, adalah suatu badan perdamaian yang dibentuk pada tanggal 28 Januari 1949 untuk menggantikan Komisi 3 Negara. Selanjutnya adalah Australia. Australia ialah negara yang juga ikut memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Adapun latar belakang, yang pertama, kedekatan wilayah geografis. Kedua, pemerintahan Australia waktu itu juga dikuasai oleh Partai Buruh. Dan bentuk dukungan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia yakni mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2. Menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara sebagai mediator terlaksananya perjanjian Renville. Jadi Australia adalah negara yang ditunjuk oleh Indonesia untuk menjadi perwakilan dalam Komisi 3 Negara dalam penanganan atau penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda. Berikut bentuk dukungan Australia, yaitu Partai Buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dan mendesak PBB agar segera mengakui kemerdekaan RI. Selanjutnya, pengakuan kemerdekaan RI oleh PBB. Jadi, pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia diberikan pada 28 September 1950 melalui resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengundang Indonesia menjadi anggota PBB. Jadi itulah penjelasan secara singkat materi tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pembelajaran ini. Thank you for watching and see you next lesson.